Halo guys, welcome back to my channel. Dan di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengedit video di MatPad 11. Jadi salah satu fungsi atau manfaat dari MatPad 11 yang sangat terasa buat gue adalah untuk ngedit video ya. Tentu kalau teman-teman ingin ngerasain enaknya ngedit dengan MatPad 11 ini, paling enggak lengkapin dengan keyboard dan juga mouse, jadi akan kerasa banget ini tuh kayak laptop feel gitu ya. Rasa laptopnya bakalan lebih terasa gitu. Nah ini dia, jadi aku biasa tuh ngedit dengan dua aplikasi. Kadang tuh pakai yang namanya CapCut ini kayaknya memang cukup populer lah ya di kalangan para pembuat konten ya. Jadi tampilannya seperti ini gitu. Agak sedikit ganggu ya. Ini beberapa proyek yang pernah tak pakai, bagian udah tak hapus, intinya banyak banget. Pertama ini CapCut, yang kedua pakai KineMaster. Ini yang modifikasi dan proyeknya juga masih ada di sini. Cuman yang memang jadi kekurangan dari KineMaster yang mode ini adalah dia tuh nggak punya recent project di files ya. Sebenarnya tapi nggak masalah sih buat kita, karena ngedit pun kan nggak selalu dilakukan berkali-kali, dan juga mungkin buat antisipasi crash atau misalnya yang bikin filenya hilang juga jarang banget lah, nggak pernah mungkin ya kalau saya, nggak tahu yang lain. Nah jadi biasa saya pakai itu CapCut dan juga KineMaster. CapCut tampilannya nggak jauh beda sebenarnya dengan yang di di smartphone ya, atau di device. Kita akan coba untuk ngedit. Kita akan ngedit video yang ini saja. Oke, ini tentang kawasan Mandalika ya. Oke, jadi aku zoom dikit ya. Jadi kalau kita perhatiin memang CapCut termasuk simple ya untuk editing, termasuk di MatPad 11 ini, karena memang semua menunya udah tersedia di sini. Lalu secara display juga kelihatan simpelnya ya, simple banget. Di depan ada view videonya, lalu di bawah nih ada apa sih istilahnya, ada beberapa bagian lah ya, saya lupa istilahnya, pokoknya ada beberapa bagian yang kemudian kita bisa manfaatkan untuk pengeditan ya. Jadi misalnya nih kita mau potong, gampang banget. Dengan mouse sebenarnya akan jauh lebih bagus, tapi kalau misalnya nggak mau pakai mouse ya cukup pakai touch juga bisa, tapi mouse akan jauh lebih praktis. Jadi kita split kayak gini, lalu kita bisa lihat, kalau kita bisa potong lagi. Kayak gini. Ini sebenarnya untuk nunjukin aja ya fungsi dari MatPad ini. Jadi bahwa dengan berbagai fitur kayak maksudnya aksesoris kayak keyboard dan juga mouse ini akan jauh lebih berfungsi ya. Sekarang kita coba untuk tambahin sound misalnya. Oke, sound. Jadi sama aja sebenarnya di CapCut tablet atau di MatPad. Jadi sebenarnya udah ada juga sound bawaan ya yang disediain oleh CapCut, dan ini biasanya bukan akses internet ya untuk mendownloadnya, tapi saya kebetulan sudah punya beberapa file yang bisa saya gunakan ya, disimpan di sini ya. Oke, nah ini udah, kita coba
besar, jadi kita bisa turunin. Oke, dan lain-lain semua teman-teman bisa cek juga ya. Tapi intinya nih bisa kita pakai lah ya. Misalnya kita mau ngasih filter, lalu kita mau ngasih, misalnya kita mau color grading minimalis lah ya, simple kayak gini misalnya. Ini kita bisa lakuin di sini juga. Seperti itu. Nah ini CapCut ya, kita coba simpan filenya. Proses exportingnya atau proses renderingnya juga termasuk cepat, tapi ini memang tergantung dengan banyak tidaknya proyek ya yang kita kerjakan, misalnya banyak tidaknya file ya, samalah pada umumnya. Oke. Dan ini udah jadi ya, ini udah jadi. Kita bisa cek di galeri ya. Dan ini emang enak banget ya teman-teman buat ngedit, karena soundnya juga udah di tune by Harman Kardon, jadi enak lah dari tampilan di layar, lalu dari suara tuh aduh gila lah pokoknya. Nah selain CapCut saya tuh biasa pakai KineMaster ya, jadi KineMaster ini juga sangat-sangat apa ya, sangat-sangat membantu juga ya, maksudnya saya juga sering pakai karena juga lebih simple juga ya, simple, lalu menu-menunya juga gampang banget ya untuk dipakai. Aku mau ngedit, coba misalnya tadi video yang sama lah. Oke, kita ambil video yang tadi atau mungkin video lain lah. Oke, kita mau coba video yang kayak ini aja nih. Oke, ini kita bikin pendek saja lah. Oke. Nah ini juga sama sebenarnya tampilannya pada umumnya seperti di mobile ya, dan ini ya. Oke. Dan yang paling menyenangkan sebenarnya sama sih sebenarnya dengan tadi di CapCut, kita bisa dapat multi layer atau beberapa layer, jadi kita secara gampang lo bisa nambahin langsung di sini. Kalau kita mau nambahin teks kayak gini, dan jujur nih dengan adanya keyboard atau magnetic keyboardnya MatCut 11 ini tuh jadi kerasa lebih gampang ya kerjaan kita untuk ngedit seperti ini. Termasuk misalnya kita mau gedein dan lain-lain, jadi kita nggak harus pakai tangan kayak gitu ya. Nah terus kita bisa atur outline kayak gini, kita bisa kasih background color kalau misalnya teman-teman mau bikin ini agak gelap, misalnya merah, kita turunin nah kayak gini. Dan ini memang akan terasa banget fungsinya ya untuk kita atur-atur kayak gini. Oke, terus kita kalau mau warnain bisa seperti ini. Oke. Nah jadi kita bisa nambahin banyak layar, terus kita bisa naruhin kayak efek misalnya ini, karena aku baru download 2 misalnya, terus kita mau blurin mana ini area tertentu ya misalnya. Oke. Nah kayak gini, jadi KineMaster termasuk yang komplit secara fitur ya, terus layernya juga bisa banyak, dan itu tentu akan sangat menyenangkan untuk kita yang pengen banget nih ngedit cukup kompleks lah seperti itu ya. Oke, dan ini juga termasuk untuk pewarnaan ya, color grading juga cukup menyenangkan, meskipun memang ya tidak sekompleks kalau misalnya kita kayak pakai di apa namanya, pakai di PC ya, kayak di Premiere dan sebagainya. Tapi ini sudah termasuk udah cukup atau sangat menyenangkan gitu ya. Nah, kita sebenarnya kalau misalnya tidak mau ribet untuk pewarnaan,
di apa sini juga sebenarnya udah ada filter-filter yang bisa kita gunain ya. Misalnya kayak ini, jadi sudah tersedia warna-warna atau filter yang bisa kita gunakan juga, dan ya hasilnya nggak kalah bagus sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen pakai untuk kebutuhan editing cepet nih akan sangat-sangat membantu. Oke, dan cuman satu catatan memang proses renderingnya juga cukup terbilang lama sih sebenarnya kalau untuk sebuah, atau memang KineMaster seperti ini ya, karena saya belum atau jarang sekali pakai yang di mobile atau di HP. Akan coba sih. Nah, jadi kalau dibanding dengan yang final yang CapCut tadi, ini tuh kayaknya jauh lebih apa ya, lebih lama ya proses renderingnya. Oke, kita cancel aja, tapi intinya kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita juga bisa pakai KineMaster di sini. Saya biasa juga kadang-kadang nih kalau misalnya lagi pengen lebih banyak template-template untuk judul misalnya, itu biasanya pakai ini juga. Ini tuh namanya Adobe Rush ya. Adobe Rush ini juga sekali lagi juga enak banget ya digunakan. Cuman memang dia harus terhubung dengan internet untuk proses pengeditan ya. Tapi dia menyediakan cukup banyak template yang bisa kita gunakan. Misalnya untuk title nih, dia udah punya template-template judul yang mungkin secara general atau secara umumnya juga biasa kita gunain gitu ya. Hanya saja kita harus terkoneksi internet untuk bisa mengakses apa ya, ini ya, template-template yang udah disediakan untuk judulnya ya. Dan nggak semua free, ada beberapa yang memang hanya tersedia untuk premium. Tapi ini juga sebenarnya sudah sangat bagus ya. Ini misalnya yang template untuk judul basic title 2 line. Kita coba, ini masih downloading kayak gini. Tapi ini juga sekali lagi teman-teman sangat akan membantu ya buat kita yang ya tadi yang rush ya, sama seperti namanya nih, buat kita yang pengen ngedit buru-buru kayak gitu ya. Mandalika, oke, subtitle yang sama. Cerita tentang destinasi super iya. Nah, wes, jadi seperti inilah ya. Jadi bisa juga sekali lagi teman-teman pakai Adobe Rush. Nah, itu ada 3 yang paling sering saya pakai ya. Enggak lah, yang paling sering ya ini ya, CapCut sama KineMaster. Nah, Huawei sebenarnya juga ngasih satu buah aplikasi editing bawaan yang memang otomatis muncul di, misalnya nih kalau kita punya video nih, lalu kita klik edit, ini akan langsung kayak ngasih apa ya, aplikasi editing secara ya nggak kompleks sebenarnya, nggak kompleks yang tadi ya kayak KineMaster ataupun CapCut, tapi paling nggak ini juga cukup membantu karena Huawei juga ini ngasih kayak ada template misalnya kayak untuk sound sesuai dengan situasinya. Ini ada yang sinematik, jadi teman bisa pakai ini. Cuman apa namanya, memang kayak layernya juga ini tuh nggak akan sebanyak kita pakai layer di mana namanya, di tadi di KineMaster ataupun juga di CapCut ya. Tapi ini udah
enak juga untuk misalnya kita nggak mau pakai yang dua tadi, mau pakai yang bawaannya Huawei misalnya, udah juga ya, udah cukup lah gitu untuk editing standar untuk kita mau upload ke media sosial ataupun juga kita mau ngupload ke YouTube misalnya untuk update tercepat misalnya kayak gitu, ini bisa banget dipakai. Dan ini juga tersedia di device-nya Huawei. Oke teman-teman, itu dulu, nanti aku coba bikin deh tutorialnya untuk masing-masing aplikasi ini, siapa tahu ada yang pengen ini ya, pengen apa sih namanya tuh, pengen tahu lebih detail lah gimana proses editing dan sebagainya di KineMaster dan juga CapCut ataupun juga di Rush di Huawei Mate 11 ini. By the way, kalau kalian nanya nih apakah tabletnya rekomendasi buat gantiin laptop dan juga untuk editing lah, paling enggak buat yang memang suka editing tidak terlalu berat, ini tuh udah bisa, meskipun sebenarnya juga udah bisa dipakai buat editing berat kayak gitu ya. Nah kita akan coba nanti lah untuk ngedit misalnya kayak video 4K atau mungkin lainnya, ini bakalan mampu nggak sih untuk dihandle sama Mate 11 ini, yang kita tahu dia pakai Snapdragon 865 ya. Benar ya. Oke, itu teman-teman, thank you udah nonton. Sorry agak panjang videonya kali ini, tapi paling nggak semoga punya gambaran lah bahwa meskipun dia hadir tanpa Google Mobile Services, tapi tablet ini tuh bisa berfungsi banyak untuk menunjang kerja kita, baik itu tadi untuk buat processing maupun juga untuk ngedit, termasuk ini nih ada Netflix dan lain-lain untuk hiburan atau multimedia. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.